Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana sifat dengki iri dan kebencian telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan fokus dengan topik tentang sifat dengki iri, amarah, kebencian, dendam, keangkuhan dapat menutup jalan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti di dalam firman Tuhan telah disampaikan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan kemudian juga tua-tua adalah orang-orang yang menjadi tokoh kerohanian di masa Tuhan Yesus Kristus. Mereka belajar secara formal tentang firman Tuhan, tentang kehidupan keberagamaan, sehingga mereka memiliki tempat posisi kedudukan sebagai orang beragama di posisi yang tinggi, sehingga mereka mendapatkan posisi kedudukan, penghormatan, penghargaan yang istimewa dibandingkan yang lain. Namun kemudian mereka menjadi lupa bahwa pengetahuan tentang keagamaan, kemampuan tentang keagamaan itu sebenarnya dan seharusnya mengubah dirinya, mengubah karakternya menjadi semakin lebih baik. Mengubah karakter-karakter negatif menjadi karakter-karakter sesuai dengan ajaran agama. Karakter-karakter negatif, karakter-karakter kedagingan, karakter-karakter duniawi, yaitu tentang dengki iri, kebencian, keangkuhan, kesombongan, mudah marah, mudah tersinggung, dan sebagainya. Sedangkan karakter-karakter kerohanian, spiritualitas, seperti juga disampaikan di dalam firman Tuhan, adalah karakter buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan sebagainya. Sesuatu yang baik, yang benar, yang dapat melekat di hati. Sesuatu yang manis, yang dapat membuat nyaman di dalam kehidupan dan di hati, membuat bahagia bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena biasanya karakter-karakter kedagingan seperti kemarahan, dendam, benci, dengki, iri, kesombongan itu tidak akan membawa kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dalam diri seseorang, bahkan justru akan membuat panas hati, akan membuat tegang, dan kemudian juga tidak membahagiakan bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tingkat spiritualitas, tingkat kerohanian seseorang ternyata tidak selalu berhubungan dengan kemampuan di bidang keagamaan. Tidak selalu berhubungan dengan kemampuan secara formal tentang kerohanian, tentang keagamaan. Seseorang yang hebat memiliki kemampuan di bidang keagamaan, bahkan juga memiliki pendidikan yang formal, itu tidak selalu seiring dengan perubahan sikapnya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus telah menyampaikan di dalam Perjanjian Baru bahwa para tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam kepala adalah sosok yang menjadi perwakilan atau yang mewakili
sebagai figur orang-orang yang memiliki kemampuan beragama yang memiliki tingkat yang tinggi. Dan kemudian ketika mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang biasa, anak tukang kayu, namun dapat mengajar dengan pesona, dengan karisma. Bahkan kemudian Tuhan Yesus Kristus dapat menyembuhkan orang sakit, kemudian dapat membuat mujizat, kemudian dapat mengusir setan. Mereka kemudian marah, dengki, iri, dan kemudian membenci Tuhan Yesus Kristus karena khawatir terhadap posisinya, kedudukannya akan diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudaraku, tentu kita sebagai manusia, secara khusus di bidang kerohanian, kita harus selalu belajar dengan sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh. Kita belajar semakin meningkatkan ilmu pengetahuan tentang spiritualitas, tentang religiositas, tentang kerohanian. Itu sangat bagus. Tetapi pengajaran juga pembelajaran tentang kerohanian yang semakin tinggi bukan justru membuat kita menjadi jumawa, menjadi sombong, menjadi angkuh, dan kemudian kita meremehkan orang lain. Bahwa kita merasa paling benar, paling tahu, dan menganggap kalau orang lain tidak belajar, mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan kemudian kita menjadi dengki, iri, benci, marah ketika melihat kelebihan, kehebatan orang lain. Jadi saudara-saudaraku, tingkat iman seseorang, tingkat spiritualitas seseorang lebih dapat dinilai oleh sikap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mereka masih cenderung justru memiliki sifat-sifat negatif, karakter-karakter kedagingan, kemudian semakin tinggi kemampuan di bidang keagamaan, semakin jumawa, semakin sombong, semakin angkuh, dan kemudian meremehkan orang lain, atau justru ketika semakin tinggi ilmu pengetahuan, kemampuannya di bidang kerohanian, spiritualitas, di bidang keagamaan, justru semakin dapat rendah hati, semakin dapat membawa kedamaian, kebahagiaan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Hidupnya selalu merunduk, selalu belajar untuk menghargai orang lain, menghargai apa adanya orang lain, bukan karena statusnya. Jadi saudara-saudaraku, saya mengajak saudara-saudara dan saya, marilah mulai saat ini kita sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa kita boleh belajar tentang keagamaan semakin tinggi. Kita dapat membaca firman Tuhan, membaca buku-buku tentang teologi, namun alangkah indahnya bahwa kita tidak sekedar membaca firman Tuhan, kita tidak sekedar membaca buku-buku teologi atau kerohanian, tetapi kita kemudian bertumbuh. Setelah membaca, kita dapat merenungkan firman Tuhan, dapat merenungkan buku-buku tentang kerohanian, dan kemudian setelah merenungkan, kita melakukan apa-apa perintah firman Tuhan, dan kemudian kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin mengurangi, menurunkan, melepaskan, memutuskan segala karakter-karakter negatif, karakter-karakter kedagingan, karakter-karakter dengki, iri, benci, marah, mudah tersinggung, dan sebagainya. Kemudian kita berbalik untuk memiliki karakter-karakter positif, yaitu karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya seseorang yang memiliki tingkat iman yang tinggi, memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, pada awalnya bukan mengubah orang lain terlebih dahulu, tetapi mengubah diri sendiri menjadi lebih baik sesuai dengan perkenan Tuhan, yang hidupnya selalu di dalam jalan Tuhan. Dan baru kemudian dengan kehidupan yang semakin menjadi baik, dapat menjadi garam dan terang,
dapat menjadi teladan di sekitarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia, Tuhan memberkati.